Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau belajar bab 2, Wakil Allah di bumi. Nah, sebelum kita belajar, kita akan berdoa. Kita akan memuji Tuhan lebih dulu. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini kami boleh belajar karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar bersama-sama, dan kami menyerahkan Tuhan supaya kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang cerdas, yang taat, yang pandai, yang pintar. Kami serahkan semua ini ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Bagian C, kita akan belajar tentang wakil Allah di bumi, ya. Siapa yang menjadi wakil Allah di bumi bagi kita semua? Yaitu orang tua kita, ayah ibu kita yang menjadi wakil Allah kita di bumi ini. Perannya ayah dan ibu di bumi bagi anak-anak adalah wakil Allah, ya, yang harus kita hormati, kita hargai jerih payahnya, ya. Kita harus menghormati mereka karena kasih sayang yang mereka berikan kepada kita semua, dan kita tidak boleh berkata kasar terhadap orang tua kita, tidak boleh menghina orang tua kita. Kita harus memiliki rasa atau sikap yang lemah lembut kepada orang tua kita. Nah, karena apa? Karena Tuhan mengajarkan kepada kita Allah itu maha baik, dan orang tua harus kita hormati. Karena Tuhan mengajari kepada kita agar kita mengampuni orang tua kita. Sekalipun orang tua sering marah kepada kita, kita harus mengampuni mereka. Karena apa? Setiap orang yang mau memohon pengampunan kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Nah, Allah menjaga kita, baik ayah kita, ibu kita, semua dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Karena Allah merawat kita, Allah melindungi kita melalui ayah dan ibu kita. Karena ayah dan ibu telah membesarkan kita, memberikan kita perlindungan, memberikan kita makan, menyiapkan segala sesuatu kebutuhan keperluan kita sekolah, dan itulah orang tua. Mengapa orang tua disebut sebagai wakil Allah? Karena Allah memberikan kepada mereka tanggung jawab yang besar. Karena mereka memiliki tanggung jawab untuk membesarkan kita, untuk merawat kita. Itulah tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya. Dan orang tua disebut sebagai
wakil Allah di bumi ini. Bagian D, kita akan belajar sebagai orang tua, sebagai imam. Orang tua sebagai imam itu adalah ayah. Perannya ayah di dalam keluarga sebagai kepala rumah tangga. Tanggung jawabnya bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, iman orang tuaku artinya bahwa kita belajar orang tua memperkenalkan kebenaran tentang Tuhan, tentang kasih Tuhan kepada anak-anak sejak dini. Sejak dini artinya dari awal kita mengenal Allah itu dari dalam keluarga, mengenal Tuhan, belajar tentang kebenaran Tuhan itu dari keluarga. Baru kita di luar atau orang lain yang mengajarkan kepada kita, karena pendidikan sejak dini itu diberikan oleh orang tua. Nah, di sini ada contoh seorang anak yang bernama Vinsa. Nah, Vinsa ini bangun dan duduk bersimpuh di dekat tempat tidur. Dia melipat tangannya untuk berdoa kepada Tuhan. Dan setelah itu dia baru melakukan tugasnya, melakukan tanggung jawabnya. Dia berkemas-kemas, bersiap untuk pergi ke sekolah, ya. Ketika bangun tidur dia berdoa kepada Tuhan. Setelah selesai berdoa, dia baru mandi. Setelah mandi, dia bisa makan untuk mempersiapkan dirinya berangkat ke sekolah. Nah, itu adalah keluarga Vinsa. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa seperti Vinsa? Ya, kita berharap bisa seperti Vinsa. Ya, anak-anak ketika bangun tidur, kita semua berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan sudah menjaga, memelihara kita saat kita tidur dan bangun pagi dalam keadaan sehat. Itu tidak perlu lama kita harus berdoa, tapi sempatkan waktu untuk mengucap syukur karena berkat Tuhan sepanjang istirahat. Nah, di sini Pak Nugroho memulai kegiatan mereka ketika mereka sudah mengawali semuanya dengan doa, baru melakukan aktivitas dan pekerjaannya. Nah, itu setiap malam yang dilakukan oleh keluarga Vinsa. Nah, mereka belajar menjelang tidur, mereka duduk di bersama keluarga, mereka berdoa, membaca Alkitab, baru mereka istirahat atau tidur. Dan setiap hari ayah Vinsa membacakan cerita Alkitab tentang Tuhan Yesus yang baik. Dan Tuhan Yesus tidak pernah menyakiti orang. Dan kita akan perhatikan bersama-sama video di mana Yesus menyembuhkan orang sakit. Kita simak bersama-sama video ini supaya anak-anak memahami arti kasih yang disampaikan Tuhan Yesus kepada setiap manusia. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah
harus dinyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya. Aku dapat melihat. Lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, Bukankah dia ini yang selalu mengemis? Benar, dialah ini. Bukan, tetapi dia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, Benar, akulah itu. Karena orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Ia adalah seorang nabi. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, Percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? kata Yesus kepadanya, Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Katanya, Aku percaya Tuhan. lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya. Apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, Hai saudara, dosamu sudah diampuni.
Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Tuhan Yesus yang baik, yang tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa, dibuatnya berdosa oleh manusia, ya, oleh manusia yang berdosa, karena dosanya manusia dipikul dan ditanggung Tuhan di atas kayu salib dengan kematiannya di kayu salib. Nah, Tuhan Yesus tidak pernah membenci orang, tetapi Yesus dibenci oleh orang-orang Yahudi saat itu, sehingga mereka menangkap Yesus di Taman Getsemani ketika Yesus sedang berdoa. Nah, itu cerita yang disampaikan oleh keluarga Vinsa atau ayah Vinsa kepada Vinsa tentang Yesus disalib. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, di situ yang disampaikan oleh ayah Vinsa. Nah, setiap hari Vinsa diajar dan diajak berdoa oleh ayahnya. Nah, dan ibunya juga terus-menerus membacakan tentang kisah Yesus. Bagaimana Yesus dihina, bagaimana Yesus diludahi, bagaimana Yesus ditusuk lambungnya, dipaku tangan dan kakinya, karena kasihnya Yesus kepada manusia berdosa. Maka Yesus rela mati di kayu salib. Yesus dicambuk, bahkan diberi mahkota duri, diberi minum anggur asam, ya. Itu yang diberikan kepada Yesus. Yesus disiksa, tetapi Yesus tidak pernah membalas kejahatan manusia. Justru Yesus mengampuni dosa-dosa manusia. Dan bahkan darah Yesus tercurah di kayu salib untuk menebus manusia yang berdosa. Nah, itu cerita yang disampaikan oleh ibu ayahnya Vinsa kepada Vinsa. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan kepada kita akan membalas dengan kebencian? Tentu tidak. Kita akan selalu mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan kepada kita, kasih Tuhan kepada kita, dan kita menyerahkan setiap dosa-dosa yang telah kita perbuat kepada Tuhan supaya kita diampuni dosanya. Nah, di sini apa yang disampaikan oleh orang tua Vinsa supaya Vinsa tetap dan selalu mengucap syukur, dan supaya Yesus mengampuni kita, dan supaya kita belajar taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Itulah
yang diajarkan oleh Tuhan Yesus supaya kita taat dan setia kepada Tuhan. Begitu juga apa yang diajarkan oleh keluarga Vinsa, oleh ayah ibunya, selalu berdoa, mengucap syukur, mengampuni, memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita, supaya Tuhan juga mengampuni kita, karena Yesus adalah juru selamat kita yang menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Dan peran orang tua di dalam bumi ini adalah wakil Allah. Ayah memiliki peran yang penting di dalam keluarga sebagai kepala keluarga, sebagai imam, dan bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan keluarga, mencari pekerjaan, bekerja untuk keluarganya. Begitu juga seorang ibu tetap mengasihi anak-anaknya, menyayangi anak-anaknya, merawat, membesarkan, memelihara anak-anak. Ini apa yang kita pelajari tentang orang tua kita, tentang kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh orang tua kepada kita, iman percaya kita kepada Tuhan yang diajarkan oleh orang tua kita. Ini untuk kita semua, supaya kita tetap taat dan setia kepada Tuhan, karena Tuhan lebih setia dan lebih dulu mengasihi kita semua. Kita mau bersama-sama mengakhiri pelajaran kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami saat kami belajar. Tolong kami Tuhan, supaya kami menghormati orang tua kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami seringkali tidak menghargai orang tua kami. Ajar kami agar kami tetap dapat menghargai orang tua kami, bagaimanapun keberadaan orang tua kami, bagaimanapun keadaan keluarga kami harus menghargai dan menghormati orang tua kami. Karena Tuhan lebih dulu mengajarkan kepada kami agar kami menjadi anak-anak yang memiliki rasa hormat kepada orang tua kami. Kami bersyukur Tuhan karena pengorbanan-Mu di kayu salib menebus setiap dosa kami. Ketika kami mau berharap dan berserah penuh kepada Tuhan atas dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.